Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD Setia Mekar 03 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan presentase untuk menunjang kegiatan PMM yang mana akan kita bahas mengenai visi, misi, dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sebelum acara atau kita ulas materi tersebut, baiklah kita refleksi dulu biar semangat, biar segar. Bapak Ibu boleh berdiri. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Sudah segar ibu-ibu, bapak-bapak? Pegel ya. Sehat-sehat. Data sekolah kita yaitu SD Setia Mekar 03, tahun pendirian 1990, alamat lengkap Jalan Setia Mekar Raya nomor 98, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. NPSN, NSS dan LIS sudah ada. Visi sekolah yaitu cerdas dalam berpikir, santun dalam berperilaku, dan terampil dalam berkarya. Semua ini nanti dijabarkan lagi ke dalam misi sekolah. Misi sekolah yang pertama, menumbuhkan lingkungan sekolah yang membentuk siswa berpikir cerdas, kritis, dan inovatif dalam menyongsong masa depan mereka. Kemudian, membentuk siswa yang terampil dalam bekerja dan kreatif dalam berkarya. Jelas ya, karena kita seorang pendidik harus mendidik anak kita menjadi cerdas, kreatif, dan kritis serta berkarya. Kemudian mengembangkan siswa yang berakhlak terpuji, ya, itu adalah tugas sebagian guru SD atau SMP dan SMA, ya. Kemudian menciptakan hubungan yang selaras, artinya sejalan, serasi, ya, dan kondusif antara sekolah,
orang tua dan masyarakat. Itu yang harus kita jaga. Sekarang kita sudah terbiasa dengan hubungan terhadap orang tua dan masyarakat. Itu apabila misi sekolah kita ingin tercapai dengan baik. Kemudian di strategi ada melaksanakan kurikulum. Artinya mengapa kurikulum dibutuhkan? Karena kurikulum mempunyai fungsi penting dalam pendidikan, dunia pendidikan. Kenapa? Karena kurikulum satu bisa menentukan tujuan pendidikan. Kedua, menyiapkan peserta didik menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, beriman, dan efektif. Jelas, kalau tidak ada kurikulum kita tidak punya pegangan mau ngajar apa panduan kita. Ya. Kemudian menentukan kriteria kelulusan, betul ada di kurikulum. Ya. Kapan anak itu harus melaksanakan tes, kapan anak itu harus lulus, dan sebagainya. Ada panduannya di kurikulum. Kemudian menentukan ujian sekolah, ya, jelas ada di kurikulum. Kurikulum selalu berubah mengikuti perubahan zaman. Yang pertama barangkali perubahan kurikulum tahun 2004, yaitu berbasis kompetensi. Kurikulum selalu berubah mengikuti perubahan zaman. Kalau tidak berubah, stuck di situ, tidak akan bisa kita mengajarkan, melanjutkan anak-anak kita, ya. Karena zaman dulu dengan zaman yang sekarang eranya sudah beda, sudah jauh berbeda, ya. Sudah jauh berbeda. Sekarang IT yang berbicara, bahkan Bapak Ibu guru juga harus mengikuti perubahan itu, ya. Jangan nanti berbicara setiap menteri ganti menteri, kurikulum berganti. Memang seperti itu, ya, karena diikuti dengan perubahan-perubahan zaman, ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya. Kemudian tahun 2006, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan namanya. Ya. Berubah lagi tahun 2013 namanya Kurtilas, ya. Kemudian tahun 2022 sampai sekarang kurikulum Merdeka, ya. Profil pelajar Pancasila dengan adanya proyek P5 yang kemarin sudah kita adakan, ya. Itu barangkali yang Ibu jelaskan masalah kurikulum. Kemudian mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana serta fasilitas sekolah, ya. Kita sudah, kalaupun kita belum lengkap, tapi kita berusaha untuk melengkapi, ya Bapak Ibu. Udah ada laptop, udah punya Infokus, ya, udah punya apa tuh yang kemarin beli kit, ya, kit apa? IPAS dan matematika, ya, ya, dan bahasa Indonesia sedikit-sedikit sudah kita adakan, dipakai Ibu, untuk pembelajaran anak-anak kita. Kemudian menambah sarana dan prasarana fasilitas sekolah, ya, ya, sedikit demi sedikit kita adakan, kita tambahkan, ya, ya. Kita sudah punya lemari, kita sudah punya kipas angin, ini juga bangku kursi dari Basnas sudah ada, ya, agar anak-anak kita tidak belajarnya makin bagus, ya, makin semangat, ya, kalau ruangannya atau meja kursinya banyak dan bagus, ya. Itu sedikit-sedikit sudah kita adakan, ya. Kita tidak terpuruk dan tidak kumuh, ya. Alhamdulillah WC juga sudah ada, ya, sudah bagus, anak-anak kita sudah tidak numpang lari ke sana ke sini, yaitu sebagai fasilitas atau prasarana sekolah, ya, yang diadakan oleh sekolah sedikit-sedikit. Kemudian juga sound juga kita sudah punya, ya, kalaupun tidak bagus, ya, tapi kita sudah punya. Bel sekolah juga kita sudah ada, tinggal kita pasang. Kemudian mengoptimalkan manajemen sekolah yang berbasis IT, ya, jelas, ya, Bapak Ibu gurunya sudah pintar, sudah canggih, ya, masalah IT, ya.
harus banyak belajar. Ibu yakin setiap pekan 03 guru-gurunya, bapak ibu gurunya sudah pintar semua ya, tidak ada yang gaptek ya, karena bapak ibu adalah penerus daripada bapak ibu guru yang telah purna bakti ya. Masa depan ibu masih panjang, masih jauh ya. Harus belajar, belajar dan belajar. Kemudian melaksanakan kegiatan tambahan belajar, kurikulum dan eskul ya. Ini sudah kita laksanakan. Eskul diantaranya pramuka ya. Kita sudah mencapai keberhasilan pramuka berkat kerjasama dengan orang tua dan masyarakat ya. Kemarin tuh kita persami ya. Kemudian kita juga dapat juara umum, perkemahan terbaik ya, pentas seni terbaik dan anjasana terbaik ya. Sayangnya kita tidak dapat pialanya ya, padahal kita juara umum pada saat itu ya. Kemudian selain itu eskul BTG ya, kemudian eskul futsal ya, eskul futsal itu sudah kita laksanakan di SDN Setiabakar 03. Menyediakan sarana kompetensi bagi siswa dan guru, jelas ya, guru dan siswa yang berkompeten itu diberi wadah ya, dikasih semangat ya, oleh sekolah ya. Misalnya anak itu mau lomba ya, diajak lomba, silahkan lomba. Begitu juga dengan bapak ibu guru ya, yang ingin meningkatkan, dibuatlah ada bintek dan sebagainya, ikut ya, agar kompetensi bapak ibu bertambah. Kemudian mengoptimalkan pembinaan organisasi kesiswaan ya, ya. Khususnya kalau di SD kita belum ada OSIS, paling dibina oleh guru kelas masing-masing, kemudian oleh guru agama ya, mengenai kenakalan anak-anak kita di sekolah ya. Itu harus kita ketahui, kita kasih setiap hari masukan dan sebagainya ya, agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha ya, anak yang baik, anak yang berbakti ya, anak yang cerdas dan sebagainya. Itu harus selalu kita ingatkan dan kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Kemudian pembinaan, pelatihan dan pengembangan bakat serta prestasi siswa dan guru ya. Itu anak-anak yang berbakat biasanya disalurkan misalnya untuk baca lomba BTQ, lomba azan dan sebagainya ya. Apalagi kalau ada yang nanti yang nyanyi solo dan sebagainya, itu memang ada lombanya ya. Ada lombanya tingkat gugus, tingkat kecamatan dan tingkat provinsi. Kemudian melaksanakan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar nasional, jelas ya. Ada di kita juga melaksanakan ya, Maulid, Isra Mi'raj ya, hari-hari besar. Sebelumnya kalau misalnya mau ada Maulid, biasanya kita adakan lomba dulu ya. Untuk anak-anak biasanya lomba menggambar, untuk anak kelas 3 biasanya lomba azan dan sebagainya ya. Nanti hari haknya sambil membagikan kejuaraan atau piala baru ya, di kegiatan hari haknya itu dibagikan tuh ya, agar anak-anak merasa semangat. Ini ada apa nih hari ini nih, ini ada apa nih hari ini ya. Belum lagi setiap hari Senin juga kita adakan upacara bendera ya, untuk mereka hormat kepada jasa-jasa para pahlawan, mengingat jasa-jasa para pahlawan. Kemudian barangkali ada yang mau memberikan masukan, Pak Dadi boleh? Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan satu sesi dalam tanya jawab. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu tentang visi misi dan strategi ya, dan baik untuk sekolah kita, alhamdulillah saya melihat bahwa apa yang sudah dipaparkan di sini itu sudah sangat bagus sekali ya, terutama dalam visi. Di sini sudah menyangkut 3 ranah ya, sudah menyangkut 3 ranah, yaitu
tidak paparan ini ya, misinya sudah mencakup semua poin di dalam visi. Ya. Adapun untuk strategi, nah ini ya mungkin tanpa kita kerjasama tidak ada yang tidak ada yang bisa kita wujudkan ya. Tentunya dengan kerjasama yang bahu membahu dari kita semua, insya Allah semua strategi yang ada di dalam visi-misi ini seluruhnya insya Allah bisa kita laksanakan dan dampaknya akan membawa kepada kemajuan sekolah kita. Namun ya ini di dalam visi alangkah baiknya ya, kita sama-sama coba sedikit masukan ini untuk visi kita tambahkan ke dalam ini kan cara berpikir ya, satu dalam berlaku, dalam berkarya, satu lagi iman dan takwanya yang perlu kita tambahkan. Kenapa? Ya, apalah arti cerdas, santun dan tampil jika manusia itu imannya dan dan takwanya itu masih kurang. Ya. Kenapa? Karena itu menjadikan modal manusia untuk takut pada Allah sehingga cerdasnya menjadi baik, ya, cerdas perilakunya menjadi benar, ya, dan apa yang dilakukannya itu terarah, insya Allah. Nah, lalu masukan untuk strateginya bagaimana? Itu iman dan takwa. Nah, strateginya itu kita berikan kepada siswa itu dalam bidang pengetahuannya, yaitu tentunya ini ranah dalam guru BTQ dan guru PAI ya, dan kita mungkin hanya bisa memberikan sedikit tambahan-tambahan saja dalam kegiatan pembelajaran. Tambahan juga strateginya, nah yang sudah pernah kita laksanakan ini kan membawa anak kita itu di dalam perilaku anak menjadi anak soleh dan solehah itu dengan melakukan setiap hari Jumat sholat duha bersama ya, sholat duha bersama setiap Jumat, dan setiap harinya yang sekolahnya pagi kita laksanakan di kelasnya masing-masing dengan bimbingan guru, dan yang pulangnya siang yang ke kelas-kelas tinggi itu melaksanakan sholat zuhur bersamaan. Dan bagi anak juga kita latih untuk melaksanakan puasa di hari Kamisnya, karena Seninnya mungkin ada upacara, kita satu hari dari Kamis puasa sunnah. Nah ini bisa membangun ya karakter anak menjadi anak yang soleh dan solehah, gitu. Dan nanti terredaksi kalimat di dalam strategi pencapaian visi-visinya, nanti kita bisa diskusikan bersama. Itu barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika yang disampaikan kurang berkenan, dan semoga masukan dari saya bisa kita bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan atau saran dari Pak Dadi. Tadi masalah visi ditambahkan iman dan takwa. Ya. Artinya betul kalau anak itu cerdas, pintar, dan sebagainya, tapi dia tidak beriman, sama aja anak itu kita salah mengarahkannya. Ya. Artinya untuk beriman itu banyak strategi yang kita lakukan. Yang pertama tadi sebelum belajar, anak-anak membaca surat-surat pendek. Itu juga. Kemudian tidak henti-hentinya kita juga menghimbau anak-anak tidak membuang sampah pada di kolong meja dan sebagainya. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman, bisa juga. Kemudian juga untuk guru kelas ya, setiap pagi ya, yang bagi anaknya pagi dan sore
atau siang boleh hafalkan Asmaul Husna ya. Sebelum belajar anak-anak baca itu dulu. Itu mempertebal rasa keimanan anak-anak kita ya. Kemudian tadi sudah dikatakan juga tiap Jumat diadakan sholat duha. Alhamdulillah ya. Kemudian juga tiap hari Jumat anak-anak diharuskan sholat Jumat, tetapi dengan catatan pengawasan guru kelas ya. Kita tahu anak-anak kita kalau sholat banyaknya bercanda ya. Bercanda dan bercanda itu perlu pengawasan kita ya. Jangan sampai nanti kita ditegur oleh pihak masjid, ini anak siapa ya, yang sholatnya tidak tertib dan sebagainya. Itu juga salah satu daripada membentuk anak kita ya untuk bertakwa ya, dan beriman. Kemudian juga nanti kita menjelang puasa ya, anak-anak kita juga kita adakan pesantren tilawah. Itu juga mempertebal keimanan mereka. Kemudian usahakan dan biasakan bagi anak-anak yang non muslim tidak membawa makanan dan tidak makan sembarangan ya. Di situ ada kita ajarkan juga toleransi beragama ya, agar mereka mengerti oh orang Islam sedang puasa. Jadi kita tidak boleh makan sembarangan dan sebagainya. Ya, itu juga membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa. Mungkin itu ada lagi yang lain? Sudah cukup. Demikian barangkali persentase untuk menunjang daripada PNM yang bisa Ibu berikan ya. Semoga Bapak Ibu berkenan dan mengerti apa sih visi sekolah kita, apa sih misi sekolah kita ya. Jadi kita sudah punya visi, dijabarkan ke misi ya, lebih banyak lagi materinya dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu ngerti ya. Kemudian apa sih kurikulum ya. Kenapa sih kurikulum mesti berubah-ubah? Ibu Bapak juga sudah mengerti ya. Kita harus punya panduan ya. Harus punya panduan untuk pegangan kita mengajar ke arah mana nih harus kita anak-anak kita ajarkan ya. Jadi kalau tentara harus punya senjata ya. Petani juga punya senjata cangkul, tentara punya senjata pistol, kita juga punya senjata kurikulum ya, untuk menuju ke arah anak-anak kita yang lebih cerdas ya, lebih kreatif, lebih berkarya ya. Kemudian beriman dan bertakwa, itu barangkali harapan kita. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Bapak Ibu, kita penyegaran sekali lagi ya. Biar sehat, libur-libur biar semangat.